Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Junaidi Milani Yusuf, NIM 4112111107, program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester, mata kuliah pengenalan Big Data yang diampu oleh Ibu dosen Neti Nurda Eskom, MT, PhD. Soal yang pertama adalah pengenalan dan persiapan data. Ini tentang sebuah universitas ingin melakukan analis untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan mahasiswa. Berdasarkan data yang tersedia mencakup informasi tentang prestasi akademik mahasiswa atau IPK, kehadiran kuliah, partisipasi dalam organisasi mahasiswa, pemilihan mata kuliah dan latar belakang demografis mahasiswa. Sebagai seorang analis data, kamu akan melakukan exploratory data analysis untuk menggali pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa. Nah, soal yang pertama adalah pengenalan dan persiapan data. Apa langkah pertama yang kamu ambil untuk memahami struktur data yang tersedia? Jelaskan cara memeriksa tipe data dan memastikan tidak ada kesalahan dalam entry data. Jawabannya adalah langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan data untuk memahami format dan struktur dataset yang tersedia. Ini termasuk eee, memeriksa tipe data menggunakan fungsi seperti ddpiece di Python, terus meninjau entry data juga memastikan tidak ada kesalahan seperti duplikasi atau entry yang tidak sesuai. Yang terakhir yaitu melakukan descriptive statistik menggunakan fungsi descript untuk melihat statistik dasar. Pertanyaan B, bagaimana menjamin keamanan privasi data mahasiswa? Jawabannya yaitu yang pertama, menyimpan data enskripsi, terus penghapusan data sensitif dan pengendalian akses. Data mungkin memiliki nilai yang hilang atau tidak lengkap. Bagaimana menurutmu untuk menangani nilai yang hilang dalam dataset? Jawabannya, untuk menangani data yang hilang yaitu yang pertama, menghapus baris yang memiliki nilai hilang. Kemudian mengisi nilai yang hilang dengan main, median, dan modul, atau dengan menggunakan teknik inputasi lanjutan seperti regresi. Yang ketiga yaitu pemberian nilai default. Untuk data kategorial bisa mengisi nilai yang hilang dengan kategori tidak ditemukan atau label lain yang sesuai. Dataset apa saja yang harus dibuat? Yang pertama, dataset utama untuk menyimpan data mahasiswa seperti PK, kehadiran, partisipasi, organisasi, pemilihan mata kuliah, dan latar belakang demografis. Yang kedua yaitu dataset kehadiran, selanjutnya dataset pemilihan mata kuliah, dan terakhir yaitu dataset status ekonomi. Tools yang digunakan adalah ada beberapa tools yang untuk pembersihan data bisa menggunakan Python dan R, untuk analis data bisa menggunakan Python dan R juga, visualisasi data juga menggunakan Python dan R. Identifikasi pola dan insight. Bagaimana mengidentifikasi pola terkait mata kuliah yang lebih sering dipilih oleh mahasiswa dengan IPK tinggi atau rendah? Yang pertama adalah dengan melakukan melakukan analis korelasi antara pemilihan mata kuliah dan IPK mahasiswa menggunakan label kontingensi atau analis multivariat seperti regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh. Yang kedua yaitu dengan visualisasi, membuat box plot atau heat map. Apakah ada pola yang menunjukkan bahwa mahasiswa dengan status ekonomi tertentu memiliki prestasi akademik yang lebih baik atau buruk? Jawabannya adalah analis varians atau ANOVA.
untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang signifikan antara IPK mahasiswa berdasarkan kategori status ekonomi. Yang kedua yaitu visualisasi membuat bar plot dan violin plot. C. Apa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa yang mungkin terlihat melalui EDA? Jawabannya yaitu faktor-faktornya adalah faktor kehadiran kuliah, partisipasi dalam organisasi mahasiswa, dan jenis kelamin. Visualisasi data, sebutkan 2 jenis visualisasi data untuk menganalisis distribusi kehadiran mata kuliah dan perbandingannya dengan IPK mahasiswa. Yang pertama menggunakan scatter plot, menampilkan kehadiran kuliah di sumbu X dan IPK di sumbu Y untuk melihat hubungan langsung. Yang kedua menggunakan box plot, menampilkan distribusi IPK berdasarkan kategori tingkat kehadiran untuk melihat apakah kehadiran berpengaruh terhadap rentang IPK mahasiswa. Pengambilan keputusan dan rekomendasi berdasarkan hasil EDA, apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pihak universitas untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan akademik mahasiswa? Jawabannya itu berdasarkan hasil dari EDA, beberapa rekomendasi. Yang pertama, peningkatan partisipasi di organisasi mahasiswa. Yang kedua, penyuluhan pentingnya kehadiran kuliah. Yang ketiga yaitu, mata kuliah yang relevan. Dengan melakukan EDA yang mendalam, universitas dapat memperoleh wawasan berharga untuk merancang kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan prestasi akademik mahasiswa. Soal yang kedua adalah berdasarkan artikel "The Impact of Sugar Sweetened Beverage Takes on Obesity and Diabetes" pada tahun 2020. Nah, jawaban saya adalah, dataset apa saja yang digunakan? Ada beberapa dataset yang digunakan. Yang pertama, data dari 15 negara yang menerapkan pajak minuman manis, diambil dari tahun 2010 sampai 2020. Yang kedua, data konsumsi minuman manis dari Survei Kesehatan Nasional atau National Health Survey. Yang ketiga, data prevalensi obesitas dan diabetes dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang keempat, data ekonomi dari Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear untuk menganalisis hubungan antara pajak minuman manis dan konsumsi, analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara konsumsi minuman manis dan prevalensi obesitas dan diabetes. Yang ketiga, model ekonomi untuk memprediksi dampak pajak terhadap perilaku konsumen. Yang keempat adalah analisis sensitivitas untuk menguji kepekaan hasil terhadap perubahan variabel. Jelaskan identifikasi pola yang dilakukan dalam paper tersebut. Jawabannya, pola konsumsi minuman manis menurun setelah penerapan pajak. Kedua, prevalensi obesitas dan diabetes menurun secara signifikan setelah penerapan pajak. Yang ketiga, pajak minuman manis berdampak lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah. Yang keempat adalah kebijakan pajak mempengaruhi perilaku konsumen dan mengurangi resiko penyakit kronis. Apa hasil dari analisa data dalam paper tersebut? Yang pertama adalah pajak minuman manis efektif mengurangi konsumsi minuman manis, rata-rata 10-20% pengurangannya. Selanjutnya pengurangan konsumsi minuman manis berdampak pada penurunan prevalensi obesitas sekitar 3-5% dan diabetes 2-4%. Pajak minuman manis menghasilkan pendapatan negara yang signifikan. Apa rekomendasi yang disarankan oleh penulis dan apa rekomendasi yang dapat kamu sarankan juga kepada pemerintah terkait dengan hasil analis paper tersebut? Rekomendasi dari penulis adalah pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan pajak minuman manis. Kedua,
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman manis. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan gizi dan promosi kesehatan. Adapun rekomendasi tambahan dari saya adalah pemerintah harus memantau dampak pajak terhadap industri minuman dan pekerja, mengembangkan kebijakan dan mendukung industri minuman sehat, meningkatkan aksesibilitas minuman sehat yang terjangkau, mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mengurangi konsumsi minuman manis. Soal nomor 3 berikut, adalah analisis. Berikut adalah analisis kami dalam proyek STUD, dengan studi kasus penyebaran Jack WiFi di DKI Jakarta. Pertama, problem yang terjadi pada Jack WiFi adalah yang pertama, penyebaran Jack WiFi tidak merata di seluruh DKI Jakarta. 2, ketergantungan pada sumber pendanaan APBD yang dominan, lebih banyak menggunakan, APBD. Ketiga, kurangnya pengoptimalan alokasi perangkat berdasarkan klasifikasi wilayah. Yang keempat, infrastruktur jaringan yang belum memadai. Yang kelima, kurangnya kerjasama dengan sektor swasta dan program CSR. Dataset yang digunakan adalah yang pertama, jumlah perangkat WiFi di setiap kota administrasi DKI Jakarta, sumber pendanaan baik menggunakan APBD, non-APBD, atau CSR, klasifikasi wilayah dari tingkat berat, sedang, maupun ringan. Yang keempat, topologi jaringan dengan menggunakan Metro I atau GPON. Yang kelima yaitu jumlah pengguna Jack WiFi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan analitis. Desain penelitian adalah studi kasus, sumber data adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dari perusahaan Jack WiFi atau Jaki, Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik, BPS DKI Jakarta, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Teknik analis data, analis statistik, dan analis spesial dengan menggunakan Microsoft Excel. Analis statistik, analis deskriptif menunjukkan bahwa Jakarta Barat memiliki perangkat jak WiFi terbanyak, yaitu 727 perangkat, sedangkan Jakarta Pusat terendah dengan perangkat 537 perangkat. Analisis korelasi menunjukkan hubungan positif antara jumlah penduduk dan jumlah perangkat jak WiFi. Analis regresi menunjukkan bahwa variabel kepadatan penduduk dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap jumlah perangkat jak WiFi. Analisis spesial pemerataan penyebaran jak WiFi menunjukkan bahwa penyebaran jak WiFi tidak merata di seluruh DKI Jakarta. Analisis klasifikasi menunjukkan bahwa klasifikasi berat memiliki penyebaran perangkat terbanyak. Analisis topologi menunjukkan bahwa topologi Metro I menjadi pilihan utama. Analisis kualitatif keterbatasan infrastruktur menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan belum memadai di beberapa wilayah. Ketergantungan dengan menggunakan APBD yang masih dominan, kurangnya kerjasama di sektor swasta maupun program CSR yang masih terbatas. Toolsnya menggunakan Microsoft Excel, visualisasi. Nah, berikut adalah data penyebaran perangkat cek WiFi di DKI Jakarta, yang mana paling banyak di Jakarta Barat dan paling sedikit di Jakarta Pusat. Sumber pendanaan APBD, non-APBD, dan CSR. Pada tahun 2022 APBD paling banyak dan CSR sedikit. Kemudian pada 2023 muncul pendanaan dari non-APBD dan mendominasi pada tahun 2023. Pada tahun 2024 pendanaan APBD dan non-APBD eee, sedikit meningkat dan CSR masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk kualifikasi penyebaran jak WiFi berdasarkan kualifikasi, kualifikasi berat, masih mendominasi, selanjutnya yaitu
penyebaran jak WiFi berdasarkan batch. Batch yang kedua, masih mendominasi daripada batch yang pertama. Hasil analis, kepadatan penduduk, wilayah padat penduduk seperti Jakarta Barat mendapatkan lebih banyak perangkat. Prioritas lokasi strategis yaitu, sekolah, fasilitas publik, dan pemukiman padat. Infrastruktur jaringan, ketersediaan kabel serat optik, dan tiang jaringan. Faktor ekonomi dan sosial, wilayah dengan tingkat ekonomi rendah diprioritaskan. Perencanaan dan kebijakan pemerintah, anggaran terbatas, dan percepatan program. Rekomendasinya yaitu yang pertama, pemetaan kebutuhan internet di setiap wilayah, pembangunan infrastruktur pendukung secara merata, alokasikan anggaran yang lebih fokus pada wilayah minim akses internet, perencanaan ulang penyebaran perangkat, kerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.